Selamat pagi Sobat Teh dan Kina, berjumpa lagi di YouTube Pusat Penelitian Teh dan Kina. Hari ini Pusat Penelitian Teh dan Kina kehadiran tamu dari Balai Sertifikasi dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan. Nah, tujuan dari BPSBP datang ke sini adalah untuk melakukan sertifikasi terhadap bibit tanaman teh. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini terdapat bibit teh yang nantinya akan disertifikasi. Di mana tujuan dari sertifikasi ini adalah untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa bibit yang disalurkan itu memiliki kualitas yang baik, sehingga konsumen itu bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan mendapat bibit yang baik pula, seperti itu. Mau lihat keseruannya? Ikuti terus saya. Ini nanti muncul dari sampling ya nak, daunnya kan tinggi 2, 3, 4, 5, 20 cm. Jadi ada nanti satu parameter lagi di teh, jumlah daun semua sama jumlah daun. Nah, Sobat Teh dan Kina, ini di sebelah saya sudah ada Pak Yayat dengan Pak Nana dari BPSBP untuk melihat kondisi bibit teh di sini. Nah, ini Pak Yayat, sebetulnya apa sih sertifikasi ini? Apakah memang wajib untuk semua bibit atau bagaimana, Pak? Ya, untuk sertifikasi itu untuk semua bibit itu harus disertifikasi sebelum diedarkan. Nah, untuk benih-benih itu standarnya tiap benih itu mempunyai standar masing-masing beda. Seperti yang di sini ini ya, saya ini memeriksa benih teh yang sudah berumur di atas 2 tahun. Nah, untuk ini sebenarnya untuk benih itu kalau standar itu kan 8 sampai 18 bulan ya. 18 bulan. Kalau lebih dari 18 bulan itu kami itu harus ada pemulia. Yang kebetulan di sini saya ini karena memeriksanya umur benih ini udah hampir 2 tahun, kami berdasarkan ini harus dengan pemulia. Nanti hasil pemeriksaan ini berdasarkan pemulia dan hasil pemulia apakah masih layak atau tidaknya gitu. Jadi tujuan sertifikasi ini lebih ke kelayakan bibit ini, ya, Pak ya. kelayakan untuk ditanam ya. Kan biasanya kalau benih ya, entah itu 8 sampai 16 bulan, kalau udah itu udah tidak layak lagi kalau di SOP. Nah, untuk itu karena untuk ini kalau lewat 18 itu harus ada pemulia dulu. Ya. Kalau kriterianya Pak, apa saja Pak selain umur? Ada jumlah daun mungkin? Umur, jumlah daun, diameter batang. Diameter batang. Seperti itu Pak ya. Nanti ketika dilihat mungkin ada yang lolos sertifikasi, ada juga yang tidak Pak ya. Nanti hasilnya nanti di belakang. Sekarang kami ini akan menghitung jumlah tanamannya, nanti disampel berapa yang layak dan tidaknya. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya kita langsung ikuti saja kegiatannya ya. Polybag 20 bulan. Ya Pak, tinggal Pak. Kuat tinggal eta didinya Pak. Ambil 5 atau 10. Itu suaranya. 12. Kita ujungnya kami itu Pak.
Sobat Teh dan Kina, bersama kita sudah ada pemulia tanaman teh, Bapak Heri Syahrian. Nah, tadi kan dikatakan dari tim BPSB bahwa ketika bibit itu lebih dari 18 bulan, harus ada pendampingan dari seorang pemulia karena ada kriteria-kriteria khusus apakah bibit itu bagus untuk disalurkan atau tidak. Nah, kita akan berbincang dengan Bapak Heri. Kira-kira kenapa sih Pak memangnya bibit yang umur 18 bulan itu apakah ada kemungkinan dia akan jelek nantinya ketika dipindah tanamkan atau bagaimana Pak? Ya, jadi gini, bibit ideal memang kan lebih di bawah 18 bulan ya kayak gitu. Alasannya kenapa? Karena memang selain perakarannya sudah bagus, jumlah daunnya ideal dan lain sebagainya, masih utuh, belum ada rontok dan sebagainya. Resiko rontok itu kecil. Nah, kalau lebih dari 18 bulan harus diperiksa lagi. Kenapa? Karena dalam teh jumlah daun di pembibitan itu penting. Nah, ini saya ambil contoh. Nih, ini sama-sama umur 18, lebih dari 18 bulan. Ini kalau berdasarkan data ini katanya udah lebih dari hampir 2 tahun lah ini bibitnya. 2 tahun. Nah, yang ini umurnya sama. Kita lihat jumlah daunnya di sini. Nah, di sini yang penting itu adalah jumlah daun di ketinggian 25 sampai 30 sinilah seperti ini. Ini harus masih ada daun untuk bibit yang lebih dari 18 bulan. Kenapa? Kalau akar ini udah bagus, tanaman ini jagur sebenarnya. Ini pun jagur. Sama batang sudah keras, tinggi sudah bagus. Tapi lihat di ketinggian ininya tidak ada daun. Ini Ya. beratnya kenapa? Nah, ini beratnya di lapangan nanti ketika ditanam di kebun, ketika pembentukan bidang petik untuk tanaman teh membutuhkan daun-daun ini yang nanti ada tunas-tunas dari ketiak daun yang akan menjadi cabang-cabang yang akan membentuk bidang petik. Kayak gitu. Ini udah rontok. Ini udah rontok. Ya. Ini akan sangat sulit kayak gitu. Ini di sini nanti kemungkinan keluar bidang petiknya. Kalaupun nanti ini harus diturunin lagi sentringnya berkali-kali agar ketika di lapangan membentuk bidang petik sebawah mungkin kayak gitu dan sebesar mungkin. Kalau ini masih layak kayak gitu. Ini masih layak walaupun tingginya udah lebih dari spek. Ini nanti begitu tanam akar sudah bagus, begitu tanam 6 bulan kemudian atau enggak 6 bulan sih sebenarnya ya. Ketika tanaman udah lilir itu udah beradaptasi sama di lapangan, ini tinggal langsung sentring saja. Langsung sentring dan di sini nanti masih daun akan masih muncul lagi tunas-tunas baru ya. Betul, Tapi tunas ketika baru untuk ini cabang utama. ketika disentring di sini Ini karena udah nggak ada nggak ada daun, daun. sulit untuk ini dan resiko kematiannya tinggi iya kayak gitu ya ininya. Itu. Jadi seperti itu kenapa di atas 18 bulan ini harus diperiksa kembali sebenarnya. iya Masalahnya nanti untuk di lapangan adalah pembentukan bidang petik yang berat. pembentukan bidang petik. Baik, terima kasih Bapak Heri. Mungkin kita akan lanjutkan kembali untuk kegiatan terkait dengan sertifikasinya. Tetap ikuti kami ya. Ujungnya kami itu Pak. Nah, Sobat Teh dan Kina, itulah kegiatan kami pada hari ini, yaitu terkait dengan sertifikasi benih tanaman teh. Ikuti terus kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.